Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Di dunia modern, kiri adalah kiri, dan kanan adalah kanan. Tapi bagi orang Ibrani kuno, kiri adalah utara, wilayah yang gelap, tempat datangnya bencana. Mengapa Alkitab menggunakan arah mata angin? Untuk membongkar karakter manusia. Kita seringkali terjebak memilih antara menjadi orang yang penuh kasih atau orang yang menegakkan keadilan. Tetapi, tahukah Anda, dalam naskah Ibrani asli, kebenaran Tuhan tidak berdiri di satu sisi saja, tetapi justru berjumlah 481 sebagai hasil dari sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan yang memeluk dan sisi kiri yang mendisiplinkan. Jika Anda mengira ketaatan itu rumit, bersiaplah untuk terkejut karena hari ini kita akan melihat bagaimana angka 481 menyingkapkan wajah Tuhan yang seutuhnya. Di mana ada kebenaran yang sanggup memerdekakan kita dari beban ego kita sendiri. Tahukah Anda bahwa dalam naskah Ibrani, arah mata angin adalah cermin karakter? Saat kita sibuk berdebat mana yang lebih benar antara kiri atau kanan, Alkitab justru sedang menunjuk ke arah yang jauh lebih provokatif. Kiri bukan sekedar kiri, ia adalah ancaman dari utara. Apa maksudnya? Jika ketaatan saat ini terasa rumit, mungkin video ini memang untuk Anda, karena di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di mana posisi kebenaran Tuhan yang tak tersentuh oleh logika kiri dan kanan manusia. Dalam pembacaan Alkitab seringkali kita menyepelekan pernyataan tentang kiri dan kanan. Tetapi jika kita mau memahami, jika kita mau meminjam kacamata orang Yahudi, maka kita akan mendapati konsep kanan dan kiri itu bukan sekedar petunjuk arah, melainkan sebuah simbol status, otoritas, dan karakter. Berikut adalah penggalian mendalam. Di Perjanjian Lama, kata kiri atau biasa yang dikenal dengan small itu merujuk kepada sisi kerentanan bahkan ancaman yang dalam gematria berjumlah 371, sedangkan kanan dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani sering dikenal dengan istilah yamin, lebih merujuk kepada saluran berkat atau kekuatan utama. Kadang juga kata kanan merujuk kepada kebijaksanaan, ketangkasan, serta kasih karunia. Dan nilai gematria untuk angka kanan ialah 110. Kalau kita beranjak ke Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana kisah Yakub. Yakub ketika memberkati anak-anak Yusuf, ia meletakkan tangan kanan di atas kepala Efraim, anak bungsu, dan ini memicu ketegangan. Karena biasanya tangan kanan adalah saluran berkat utama. Tindakan Yakub dengan menyilangkan tangan, yang seharusnya kanan ditujukan kepada anak sulung, tetapi ini ditujukan kepada anak bungsu menunjukkan adanya kedaulatan Tuhan melampaui tradisi manusia, di mana anak sulung tidak selalu mendapatkan berkat utama. Kata kanan di sini menggunakan bahasa Ibrani yamin, dan dalam kisah pemberkatan tersebut menegaskan bahwa otoritas ilahi bekerja melampaui aturan biologis manusia. Hal yang sama juga berlaku pada Yakub, di mana dalam perjalanan hidupnya adalah prototipe atau adalah kisah nyata dari perpindahan otoritas ini. Maksudnya gimana? Jika Yakub menerima hak kesulungan dari tangan kanan ayahnya, yang seharusnya itu milik kakaknya Esau, ini menunjukkan bahwa sisi kanan bukan sekedar posisi lahir,
melainkan penetapan Tuhan atas siapa yang akan menjadi panji bagi bangsa tersebut. Atau ini adalah penetapan Tuhan atas siapa yang akan menjadi tangan kanannya bagi bangsa tersebut. Nah, ketika kita flashback lagi, mundur ke belakang tentang bagaimana cara Yakub menerima hak kesulungannya adalah dengan cara yang salah. Dalam struktur organisasi atau kepemimpinan kuno, perlu kita ketahui bersama bahwa pakaian yang digunakan, kan Yakub pada waktu itu disuruh mengenakan pakaian kakaknya, lebih tepatnya dari bulu domba. Nah, pakaian ini itu bukan sekedar pakaian yang kita pahami seperti kehidupan kita sehari-hari, tidak. Dalam konsep mereka, pakaian menentukan status seseorang. Sementara posisi kiri, tadi kita sudah sebutkan di awal, kiri itu small dan merujuk kepada siasat manusia menunjukkan keegoisan, kebodohan, dan keadilan yang kaku. Pada waktu itu, Yakub secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia berada di posisi kiri, di mana dia melakukan peranannya, tugas spesifiknya, menunjukkan identitasnya kalau dia itu egois. Menunjukkan karakternya. Sehingga hal ini membawa kepada pengkhianatan. Dan kalau kita gali di bahasa aslinya sendiri, pada waktu itu, di konteks Yakub memakai bulu domba, bahasa Ibraninya menggunakan kata beget, itu merujuk kepada bungkus atau ego yang dipakai agar terlihat kuat dan mandiri. Dan ketika proses Tuhan terjadi, Yakub harus melepaskan pakaian kiri yang berat itu, yaitu strategi kelicikannya, keegoisannya, dan segala kebodohannya agar bisa menerima otoritas kanan dari Israel, agar bisa menerima hak kesulungan yang sudah ditetapkan Tuhan sejak semula. Dapat diketahui bahwa pakaian itu merujuk kepada beban ego siasat manusia dan upaya yang melelahkan untuk mengatur nasib kita sendiri. Sama halnya dengan posisi kiri, di mana Yakub pada waktu itu, dia bersiasat, dia mengatur dengan rancangannya sendiri, dan rancangannya itu rancangan yang melelahkan, terlebih karena dia menggunakan pakaian yang melambangkan status, strategi yang merujuk kepada kelicikan, dan supaya Yakub bisa menerima apa yang sudah dinubuatkan untuk dia, dan ini datangnya dari Tuhan, maka Yakub harus berpindah dari yang semula mengandalkan diri sendiri, atau dia berada di sisi kiri yang penuh manipulatif, kelicikan, dan strategi, kekuatan pribadi, sepenuhnya berdiri di bawah otoritas tangan kanan Tuhan, guna mendapatkan janji patriark. Pergumulan Yakub di Peniel secara tidak langsung telah memaksa Yakub untuk melepaskan beban egonya di sisi kiri untuk menerima otoritas kanannya Tuhan. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ketika Yakub mau berpindah dari posisi kiri atau small kepada Yamin, yaitu kanan, ialah namanya diubah bukan lagi Yakub, tetapi menjadi Israel. Ini menandakan bahwa ia telah mencapai keseimbangan antara disiplin atau gefurah yang ia alami selama pelarian dan kasih karunia yang ia terima dari Tuhan. Kita akan beranjak ke kisah kedua, yaitu kisah tentang Ehud. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15, ia digambarkan sebagai seorang yang kidal atau tangan kanannya terhambat. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibraninya disebut Iter Yad Yemimu, tangan kanannya terhambat. Dan meskipun terlihat sebagai suatu keterbatasan, tapi itu justru membawa senjata rahasia. Karena penjaga Raja Eglon hanya memeriksa paha kiri. Biasanya paha kiri merupakan tempat pedang diletakkan karena paha kiri akan mudah untuk diambil oleh tangan kanan. Namun, karena Ehud bin Gerar merupakan seorang yang tangan kanannya terhambat, maka tempat pedang ditaruh di paha bagian kiri, sehingga Ehud bisa menyembunyikan pedangnya tanpa terdeteksi. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai sisi kiri yang dianggap sebagai kekurangan manusia
untuk mendatangkan kemenangan. Angka 17. Yusuf dibuang pada usia 17 tahun, dan Yakub hidup 17 tahun lamanya di Mesir. Angka 17 adalah angka yang seringkali kita jumpai ketika membaca Alkitab. Dan angka 17 bukan cuma sekedar angka biasa, tetapi itu merujuk kepada benih keseimbangan agar setiap tokoh dalam Alkitab tidak pincang secara spiritual. Kenapa? Karena angka 7 merujuk kepada kesempurnaan yang ada di kanan. Dan angka 10 merujuk kepada hukum. Dan ini ada di posisi kiri. Gampangnya, dapat dipahami bahwa kanan dan kiri itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kiri, tadi berbicara tentang hal yang memberatkan. Baik itu keegoan kita, juga siasat, kelicikan rencana, keegoisan, dan keadilan yang kaku. Itu ada di posisi kiri dan hukum juga ada di sana. Sedangkan di kanan itu berbicara tentang kebijaksanaan, ketangkasan, kasih karunia, saluran berkat, serta kekuatan utama itu merujuk kepada kesempurnaan. Ini adalah benih keseimbangan. Jadi angka 10 dan 7, angka kiri dan kanan, itu merujuk kepada kesempurnaan. Dan manusia harus berdiri di titik keseimbangan ini, karena titik keseimbangan yang ditanam dalam hidup, khususnya dalam hal ini Yakub, termasuk keturunannya yaitu Efraim, sehingga ia tidak pincang secara spiritual, melainkan dapat berjalan dalam HME, yaitu kebenaran ilahi, sebagai perpaduan sempurna antara kasih di sebelah kanan dan keadilan di sebelah kiri. Hal ini juga semakin diperkuat dalam Kejadian 35 ayat yang kedua, di mana menanggalkan pakaianmu di sini menggunakan bahasa Ibrani simlah. Dan itu pakaian bukan sekedar kain, tetapi simbol perpindahan identitas. Yakub memerintahkan keluarganya untuk membuang atribut asing, baik itu berhala dan identitasnya, yang berada di kiri dalam bahasa Ibrani-nya small, dengan nilai gematria 371, di mana Yakub menyuruh keluarganya untuk melepaskan pakaian yang juga melambangkan melepaskan beban keegoan yang berat dan mengganti pakaian yang baru. Mengganti pakaian yang simlah adalah tindakan simbolis melepaskan beban kiri untuk bersiap menghadap Allah di Betel, sebagai bentuk kedisiplinan menghadap kepada Sang Allah yang kudus. Pembahasan kiri dan kanan juga masih cukup menarik, khususnya ketika kita berbicara tentang tempat kehormatan dan otoritas. Duduk di sebelah kanan raja itu menunjukkan bahwa orang yang duduk di sana memiliki otoritas yang setara dengan raja tersebut. Dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1, Yesus disebut duduk di sebelah kanan tahta yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus memegang otoritas penuh atas alam semesta. Kata yang digunakan untuk duduk di sebelah kananku ialah limini, menggambarkan penempatan posisi seseorang yang diberikan karena ia memiliki kedudukan tertinggi, sehingga ada di sebelah kanan pemimpin sebagai bentuk untuk berbagi otoritas, atau orang tersebut adalah orang kepercayaan yang memiliki kuasa penuh, bahkan bisa mewakili sang raja. Orang yang duduk di sebelah kanan juga merupakan figur yang diberi mandat untuk memegang kendali. Posisi kanan menjamin hasil akhir yang menang. Dalam konteks tim, jika seseorang ditempatkan di posisi yang tepat sesuai mandatnya, maka tantangan maupun musuh sebesar apapun akan teratasi karena dia berada di posisi yang pasti menang. Seseorang tidak bisa merebut posisi kanan dengan cara kiri atau dengan keegoisan, karena otoritas murni adalah
delegasi bagi mereka yang karakternya telah teruji. Sisi yang lemah dalam dunia kuno itu tangan kanan digunakan untuk memegang pedang dan tangan kiri untuk perisai. Sisi kiri dianggap sebagai sisi yang perlu dilindungi. Dalam Al-Qur'an 10 ayat yang kedua mengatakan, hati orang bijak membawanya ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Ayat ini menunjukkan sebuah metafora moral di mana orang bijak mengikuti jalan yang benar atau lurus, sedangkan orang bodoh akan menyimpang. Hati orang bijak membawanya ke kanan. Kanan di versi Al-Qur'an 10 ayat yang kedua menggunakan bahasa Ibrani, li yaminu. Tetapi hati orang bebal membawanya ke kiri, li smolo. Kecenderungan karakter lebih ditekankan dalam Qohelet atau kitab Al-Qur'an ini. Tahu dari mana yang bergerak ke kanan atau ke kiri bukan tangan, melainkan hati. Kalau ke kanan, keputusannya cenderung ke arah kekuatan, kebenaran, dan ketangkasan. Sedangkan kalau ke kiri, keputusannya cenderung ke arah yang lemah, salah langkah, bahkan ceroboh. Segalanya dimulai dari hati. Apakah si tokoh condong ke arah ke kanan, kebijaksanaan, atau justru ke kiri sebagai bentuk kebodohan? Kalau tadi sebelumnya saya sempat mengatakan kalau kiri adalah utara. Dan bagi orang Ibrani kuno, kiri adalah utara merupakan tempat datangnya bencana. Lantas apa yang dimaksud dengan tempat datangnya bencana? Kita harus tahu di pembahasan sebelumnya saya sudah mengatakan kalau kiri itu punya konotasi yang negatif. Kiri dikaitkan dengan ketidakteraturan dan hal yang kurang menguntungkan. Karena utara berada di sebelah kiri, posisinya orangnya sedang menghadap ke timur, maka arah ini secara alami akan membawa konotasi tersebut. Kalau kita buka secara geografis, Israel itu berbatasan dengan laut di barat dan gurun pasir yang luas ada di timur. Musuh-musuh terbesarnya seperti Asyur dan Babel tidak bisa menyerang langsung melalui gurun, sehingga mereka bangsa atau musuh yang besar seperti Asyur dan Babel harus memutar melalui bulan sabit subur untuk bisa masuk ke Israel. Dan masuknya dari mana? Dari arah utara. Bagi orang Ibrani, setiap kali tentara besar datang, itu untuk menghancurkan mereka dan selalu kalau kita baca munculnya dari arah utara. Dan keseringan negara yang dipakai Tuhan untuk membentuk orang Israel ialah Asyur dan Babel. Hal ini juga selaras dengan apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 1 ayat yang ke-14, yang berbunyi, dari utara akan mengamuk bencana menimpa seluruh penduduk negeri ini. Singkatnya, utara adalah kiri, karena orientasinya atau posisinya sedang menghadap ke matahari terbit dan dianggap sumber bencana karena secara historis penjajahan selalu masuk dari jalur utara. Inilah yang menyebabkan banyak teks kuno menyatakan utara bukan sekedar arah kompas, melainkan simbol wilayah yang berbahaya, misterius, dan menjadi sumber datangnya penghakiman bagi musuh. Kenapa bisa demikian? Apa yang dimaksud dengan utara? Kenapa bisa mendatangkan penghakiman? Emang tujuannya apa? Kenapa harus dari utara? Pertama, karena utara itu sebagai medan untuk pertobatan. Utara di sini kalau menghadapnya ke matahari terbit, berarti utaranya ialah kiri, yang dalam bahasa Ibrani disebut small. Utara bukan sekedar tempat bencana, tapi tempat penghakiman yang mendidik. Hal ini terjadi kalau kita mungkin sudah pernah membaca dari kitab Perjanjian Lama keseluruhan, Tuhan mengirim bangsa atau musuh terbesar, Asyur dan Babel, untuk menghukum orang Israel karena pada waktu itu orang Israel sedang berdosa. Dan Tuhan membuka pintu dari utara supaya musuh itu masuk. Tujuannya apa? Tujuannya biar terjadi penderitaan yang datang dari utara untuk menghancurkan kesombongan orang Israel. Tujuannya apa? Untuk membuat orang Israel sadar, berseru, lalu kembali kepada Tuhan. Setelah orang Israel bertobat atas
usaha atau tindakan yang datang dari utara, yaitu penghukuman, mereka akhirnya mengalami pemulihan yang digambarkan dengan arah kanan, yaitu Yamin. Kanan melambangkan penerimaan kembali. Dalam Mazmur sering disebutkan, tangan kananmu memberi kemenangan. Singkatnya, jika utara adalah kegelapan dan penghakiman, maka kanan atau selatan adalah terang dan kasih karunia. Kenapa dikatakan kasih karunia? Ini menunjukkan bahwa walaupun orang Israel, bangsa Israel sebagai pilihannya Tuhan, mereka melakukan dosa, mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan masih sabar. Tuhan tidak membinasakan mereka, terbukti dari pembahasan kita di beberapa kesempatan sebelumnya tentang negosiasi Musa di tepi, jurang, barter nyawa pemimpin demi bangsa pengkhianat. Itu juga menunjukkan adanya kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan, harusnya orang Israel itu dapat hukuman, tapi karena Tuhan memiliki kasih, karena Tuhan panjang sabar, itulah yang menyebabkan Tuhan tidak langsung membinasakan Israel. Sehingga Ia memberikan bencana yang datangnya dari utara dengan harapan ketika orang Israel itu mulai sombong, datangnya penghukuman dari utara untuk menghancurkan kesombongan mereka dengan tujuan supaya mereka nanti, orang Israel ini, kembali kepada Tuhan. Hal ini juga menjadi pengingat bagi seluruh orang Israel kalau mereka mulai sombong, mereka mulai menjauh dari Tuhan, yang terjadi musuh yang datang. Sebenarnya musuh yang datang ada banyak ya, cuman yang paling besar dampak atau kerusakannya itu dari utara, yaitu dari Babel dan Asyur. Dan ini sengaja Tuhan pakai supaya orang Israel kembali ke hadirat Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa utara atau kiri merupakan ruang evaluasi tentang kehancuran ego dan pengadilan atas dosa. Sedangkan timur atau depan, arah pemulihan untuk kita bisa menghadap hadirat Tuhan kembali. Dan kanan atau yang menuju kepada selatan merupakan hasil dari pertobatan, yaitu berkat, kehangatan, dan kasih karunia. Jadi, utara yang dimaksud di sini adalah ruang yang keras, karena di sana didatangkan bencana, tapi bencana yang didatangkan bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memangsa orang Israel pulang ke pelukan kasih karunia Tuhan yang ada di sebelah kanan. Apa yang kita dapat pelajari dari teologi kiri dan kanan versi Perjanjian Lama? Pertama ialah dari Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Seseorang dapat melakukan apapun itu tergantung dari hatinya, di mana posisi hatinya. Ketika posisi hatinya berada di kanan atau di yamino, maka kecenderungan karakternya akan terarah tajam dan siap menghadapi tantangan. Tetapi jika hatinya mengarah ke kiri, maka rencana sehebat apapun akan gagal karena karakter yang cenderung ceroboh atau manipulasi. Dari kisah Yakub di Kejadian 35 ayat yang kedua, di sana kita sudah melihat setelah hatinya lurus, ia baru bisa menggunakan jubahnya atau simlah. Sebelum seseorang bisa duduk di seberang kanan Tuhan atau limini, ia harus terlebih dahulu dibungkus oleh identitas dan tanggung jawab yang benar. Sesuai dengan etimologinya, pakaian dalam bahasa Ibrani bisa dua kata, pertama beket, kedua simlah. Dari sisi kiri melambangkan beban atau strategi manusia yang melelahkan. Seseorang harus melakukan balik arah untuk menanggalkan pakaian lamanya, yaitu keegoisannya yang ada di kiri, demi menerima otoritas yang murni yang datangnya dari Tuhan di sebelah kanan. Angka 17 menjadi simbol keseimbangan bahwa keadilan yang tegas ada di kiri, tapi harus dibungkus oleh kasih karunia yang sempurna. Nilainya 7 dan ada di kanan. Mengenai Mazmur 110 ayat yang ke-1, duduk di sebelah kanan adalah hak prerogatif Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Namun yang perlu kita ketahui adalah, pertama, kita harus mengenali posisi hati kita. Kita harus menanggalkan pakaian lama kita seperti di kisah Yakub, supaya kita bisa berada di posisi yang tepat pantas dengan posisi di mana kita akan ditempatkan, itu kedaulatan Tuhan.
Namun yang terpenting ialah posisi di kanan Tuhan merupakan mandat bagi mereka yang telah teruji karakternya. Tak ada seseorang yang bisa merebut posisi kanan dengan cara yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dengan cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yaitu cara yang berada di sisi kiri. Seperti bagaimana Yakub, dia dalam memperoleh hak kesulungan, dia menipu Ishak. Apakah itu cara tersebut dikenal Tuhan? Tidak, karena caranya adalah salah dengan menipu. Otoritas Yamin atau kanan adalah pemberi delegasi dari raja bagi mereka yang menjadi orang kepercayaannya untuk memegang kendali atas krisis. Diberikan mandat dan kuasa penuh. Ini menjadi tangan kanan adalah sebuah visi besar dari kerajaan. Titik puncaknya ialah di Mazmur 17 ayat yang ke-7 dan Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15. Bimingka adalah tangan kanan Tuhan yang bekerja secara aktif, bahkan ketika manusia memiliki keterbatasan fisik, seperti Ehud yang tangan kanannya bermasalah. Tuhan sanggup menggunakan sisi kiri untuk kelemahan menjadi sebuah senjata yang rahasia. Orang-orang yang lemah secara posisi, secara status, akan mendapat intervensi langsung dari atas. Ini bukan dampak dari kekuatan mereka yang lemah secara posisi dan status, tapi karena dari tokoh, yaitu Tuhan sendiri, sebagai bentuk dari perlindungan, sanggup memberikan perlindungan kepada jemaat, yakni mereka orang-orang yang rentan secara posisi dan rendah secara status. Banyak orang mengejar posisi, tapi lupa memenai arah hatinya. Padahal tanpa hati yang baik, tanpa hati yang mengarah ke kanan, posisi sehebat apapun akan hancur karena karakter yang buruk ada di sebelah kiri. Keselarasan antara kanan dan kiri adalah tentang keseimbangan ilahi. Kita tidak diajak untuk mengandalkan kekuatan kaki atau siasat kita atau keegoisan kita yang ada di sebelah kiri, melainkan harus menundukkan hati agar layak ditempatkan di sisi kehormatan Tuhan, di mana tangan kanannya bekerja mengeksekusi keselamatan bagi kita. Dapat dipahami bahwa kita tidak boleh menggunakan tangan kiri kita untuk merebut tahta. Kita harus menundukkan keegoisan kita dan mengenakan identitas yang benar. Lalu, apapun yang terjadi, bagaimana posisi kita ditempatkan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Namun yang pasti, tangan kanan Tuhan akan selalu menempatkan Anda pada posisi yang tepat, pada posisi yang akan dilindungi karena Anda sudah berada di kanan sebagai kebijaksanaan, ketangkasan, dan kasih karunia. Hal ini diawali dari hatimu. Lantas, untuk saat ini di mana posisi hatimu berada? Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.